Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Taufikur Rahman. Saya dari mahasiswa PJJ UIN Sektor Jati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama kalian untuk belajar mengajar. Jadi saya akan menjadi guru kalian menjadi murid saya, gitu ya, oke? Oke. Untuk itu pelajaran kali ini kita mulai dengan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya absen dulu, jangan bermain. Ini kelas A atau B ya? Oke. Tanggal Raffi Erwin Arsianifah Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nafsu sahabat. Ada yang tahu nafsu itu apa? Tidak tahu, Pak. Tidak ditanya sahabat itu apa, Pak. Iya nanti. Oke. Saya sudah menyiapkan untuk modul ajarnya. Kemudian saya sudah menyiapkan untuk materi untuk kalian, nanti akan saya bagikan. Namun sebelumnya kita intermezzo dulu ya. Iya, Pak. Bisa tepuk? Kalau tepuk satu bisa? Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk pramuka. Oke, terima kasih guru kita semua, tepuk tangan. Apa lagi, Pak? Oke, materi kali ini yaitu ayo menundukkan nafsu sahabat. Nah, nafsu sahabat kita akan dibagi. Oke, nafsu sahabat akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Nanti kalian harus mengenal pengertian bahayanya apa. Kemudian cara menundukkannya, yaitu yang pertama dengan mujahadah, yang kedua dengan riyadhah, kemudian nanti ada hikmahnya. Pada pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang bodoh. Nah, nanti akan kita jelaskan di pertemuan yang Kedua. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, nanti siswa mampu menelaah hakikat dan sifat dasar nafsu. Itu nomor 2, kelihatan enggak itu? Tidak, Pak Guru. Tidak kelihatan ya. Tidak. Nomor 2 itu menguraikan pengertian nafsu syahwat dan bodoh. Yang ketiga ini merinci bahaya menuruti nafsu syahwat dan bodoh. Yang keempat, menguraikan cara menundukkan nafsu syahwat dan bodoh melalui mujahadah dan riyadhah. Yang kelima, menguraikan hikmah menundukkan nafsu syahwat dan bodoh. Yang keenam, ini mendiskusikan analisis tentang hakikat dan sifat dasar nafsu syahwat dan bodoh. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Iya, Pak. Oke, selanjutnya adalah kita
tanya dulu. Hawa nafsu ini adalah kendaraan setan. Benar nggak? Orang yang tidak diperbudak hawa nafsu tidak akan tersentuh api neraka. Kalian semua orang yang tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak nuruti hawa nafsu, itu tidak akan tersentuh Api neraka. api neraka. Oke. Kita pembelajaran kita pada kesempatan kali ini akan menggunakan metode apa? PBL. PBL apa? Pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa masalah. Saya akan memberikan masalah untuk kalian, kemudian nanti kalian mengasih solusi untuk saya. Nah, Siap, gitu. Pak. Oke? Siap. Siap. Oke. Selanjutnya, nah, untuk pembelajaran PBL, langkah-langkahnya adalah yang pertama, saya akan membagi menjadi 5 kelompok. Kalian nanti masing-masing terdiri dari 5 atau 6 ya. Ini berapa semua enggak? Enggak ya. Kemudian saya nanti akan membagi materi diskusinya. Kemudian diskusi yang berkaitan dengan materi di kelompok saya masing-masing nanti saya akan bagikan untuk soalnya juga. Kemudian nanti perwakilan kelompok nanti maju ke depan untuk Baca. presentasikan hasil diskusi. Oke, yang pertama kita akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Oke, kita langsung bagi aja ya. Ini kumpul jadi 1. Ini 1. Nanti 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3. Pira lagi? Nah, ini nanti gabungnya. Ini kamu ke sini. Terus sama ke sini sama ke sana. Ya, jadi kan pas 5 ya. Oke, mejanya diatur aja. Kamu ini ke sini ya. Ini jadi 1 sini, yang ini jadi 1. Oke. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, masing-masing kelompok ini tolong perhatikan untuk pertanyaannya. Kelompok 1, silakan ditulis kelompok 1 pertanyaannya. Ini semuanya bawa pen nggak? Bawa kan? Kelompok 2 bawa pen nggak? Bawa ya. Oke. Ya, kelompok 1 pertanyaannya ditulis terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 1, jika nafsu ada di dalam diri manusia, apakah nafsu itu selalu buruk? Mengapa demikian? Silakan ditulis terlebih dahulu. Oke, sudah. Kelompok 2, persiapan ya. Ini kelompok 2, silakan pertanyaannya ditulis. Kelompok 2 ditulis sih. Kelompok 2, pertanyaannya ditulis ya. Apa perbedaan antara keinginan atau syahwat yang wajar dengan yang berlebihan? Syahwat yang wajar dan syahwat yang berlebihan. Oke, ditulis. Yuk, tulis. Oh, kamu yang nulis. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Jadi pertanyaannya adalah mengapa seseorang bisa marah atau bodoh secara berlebihan bahkan sampai menyakiti orang lain? Silakan ditulis dulu.
Kelompok 4. Sudah belum? Sudah. Sudah. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Siapa yang tulis? Kelompok 4 ini menurut kalian apa dampak jangka panjang jika seseorang selalu menuruti hawa nafsu, syahwat dan amarahnya? Oke, kelompok 5, kelompok 5. Kelompok 5. Kopling. Silakan ditulis kelompok 5. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh apa saja yang menunjukkan seseorang berhasil menunjukkan nafsunya? Oke, semuanya sudah selesai diskusinya? Oke, sekarang dari perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 1 siap ya? Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Siapa? Mas Faiz ya? Oke, silakan. Kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Jika nafsu ada di dalam diri setiap manusia, apakah nafsu itu selalu buruk? Mengapa demikian? Nafsu merupakan bagian inheren dari fitrah manusia yang berfungsi sebagai penggerak perilaku dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam perspektif Islam. Nafsu tidak selalu bersifat buruk, melainkan bersifat netral dan kontekstual. Nafsu menjadi negatif apabila tidak dikendalikan dan cenderung mengarah kepada perilaku yang melampaui batas, norma agama dan sosial. Sebaliknya, nafsu dapat bernilai positif apabila dikelola secara profesional karena ia dapat mendorong manusia untuk mencapai tujuan hidup seperti keinginan untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Ayo, kelompok 2. Siapa yang mewakilinya? Rasid Kali Nabil. Oke, Rasid sama Nabil. Silakan maju ke depan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askar Abdul Barok. Saya di sini akan mempresentasikan dari kelompok 3. Apa perbedaan antara keinginan syahwat yang wajar dengan yang berlebihan? Syahwat yang wajar adalah keinginan yang muncul secara alami dan dipenuhi dengan aturan agama, norma, dan kebutuhan rasional. Misalnya keinginan makan ketika lapar atau keinginan beristirahat ketika lelah. Adapun syahwat yang berlebihan adalah keinginan yang melampaui batas kebutuhan, bersikap impulsif dan seringkali mengabaikan nilai norma serta dampak negatifnya. Syahwat berlebihan cenderung mengarah pada perilaku konsumtif, impulsif, dan bahkan destruktif. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Oke, selanjutnya sekarang kelompok 3.
untuk dipersiapkan. Sudah siap? Oke. Ayo silakan di depan. Kita presentasikan. Silakan kelompok 2, kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ini Kak kamu dulu. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Mengapa seseorang bisa marah secara berlebihan bahkan sampai menyakiti orang lain? Karena amarah yang berlebihan dapat mempengaruhi orang berbagai faktor psikologis dan sosial, seperti rendahnya kemampuan regulasi emosi, pengalaman traumatis, tekanan hidup, serta kurangnya pemahaman keyakinan moral yang spiritual. Yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, lingkungan yang bermisi terhadap kekerasan juga dapat memperkuat ekspresi amarah yang tidak terkendali. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3 kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kalian, apa dampak jangka panjang jika seseorang selalu menuruti nafsu syahwat dan amarahnya? Dalam jangka panjang, kebiasaan menuruti syahwat dan amarah secara berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan pada aspek moral, sosial, dan psikologis individu. Secara moral, individu akan kehilangan kontrol diri dan cenderung melakukan pelanggaran norma. Secara sosial, hubungan interpersonal menjadi tergantung karena munculnya konflik dan ketidakpercayaan. Secara psikologis, individu berpotensi mengalami kecemasan, penyesalan, serta ketidakstabilan emosi. Bahkan dalam perspektif religius, hal ini dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai spiritual. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Beri aplaus untuk kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 boleh kembali ke tempat duduk. Oke, selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 5 siapa ya perwakilannya? Sekarang masih depan 2 orang ya. 2 orang ya. Kopling. Tolong yang lain mohon perhatikan ya. Silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Dipersilakan. Baik, kita buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata pepatah yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aksya Diva Nabila Zahra. Secara ontologis, manusia tidak mungkin hidup tanpa nafsu, karena nafsu merupakan bagian esensial dari struktur kejiwaan manusia. Oleh karena itu, yang diperlukan bukanlah menghilangkan nafsu, melainkan mengelolanya secara bijaksana. Cara terbaik dalam mengelola nafsu adalah melalui penguatan kesadaran diri, internalisasi nilai-nilai agama, serta latihan pengendalian diri seperti disiplin, sabar, dan introspeksi, yaitu yang disebut juga dengan musahabah. Dalam Islam, praktik ibadah seperti puasa juga berfungsi sebagai sarana efektif dalam melatih pengendalian nafsu. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salam, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih untuk kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini, jadi kesimpulannya dari diskusi kalian yang tadi adalah nafsu itu merupakan bagian alami dari diri manusia. Jadi semua orang itu memiliki nafsu. Yang nggak memiliki nafsu siapa? Malaikat. Jadi nafsu itu tidak selalu buruk. Contohnya apa yang tidak buruk nafsu? Nafsu mencintai Tadi, seseorang. wow, tadi kalian dapat ABG enggak? Ya. Dimakan enggak? Ya. Dimakan enggak? Yang memakan berarti memiliki nafsu makan, yang tidak memakannya berarti tidak memiliki nafsu makan. Jadi nafsu itu untuk kelangsungan hidup. Oke, kemudian ketika seseorang mampu mengelola keinginan dan emosinya dengan baik, ia akan mudah bersikap bijak, menjaga hubungan dengan orang lain, dan meraih kesuksesan di masa depan. Oleh karena itu, kunci penting dalam menjalani kehidupan, terutama di era digital, adalah penuh godaan. Kalian kalau sudah scroll TikTok lupa waktu enggak? Nah, itu nafsu. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita refleksi. Nah, di dalam refleksi ini ada pertanyaan, apa yang akan kalian lakukan jika menghadapi situasi yang memicu emosi atau keinginan berlebihan? Apa? Kira-kira apa? Hah? Coba, ada yang mau mencoba menjawab? Sholat. Ketika apa ada nafsu langsung sholat. Sholat itu juga nafsu loh. Sholat itu nafsu. Kalau nggak nafsu nggak sholat. Nah, di sini pertanyaannya adalah ketika apa yang kalian lakukan jika menghadapi situasi yang memicu emosi. Kata kuncinya di sini adalah emosi atau keinginan yang berlebihan. Sabar. Oke, sabar. Selain sabar apa lagi? Selain sabar. Tabah. Oke. Kita tabah. Tabah. Selain itu apa? Oke, misalnya gini, kita sedang sangat emosi, misalnya ada teman yang nantang berkelahi sama kita atau apapun itu kondisinya, ketika kita emosi, kita sebaiknya bisa menahan emosi, tapi dengan cara ini, kita berhenti dulu sejenak, kemudian kita bisa mengambil nafas, kita diam, kita pikirkan apa akibatnya ketika kita akan meluapkan emosi kepada orang lain, gitu ya. Nah, itu salah satu cara mencegah untuk emosi yang berlebihan. Oke, kayaknya sudah ya memang. Gak ada tulisannya terima kasih. Sebelumnya ada. Oke, udah. Oke, pada kesempatan kali ini materi kita cukupkan sekian. Kita bertemu di minggu depan ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dengan bacaan tahmid bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih.